Bapak Ibu saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam persatuan doa pagi Rabu 13 Oktober 2021 dalam rangka bulan keluarga ini. Mari kita membukanya dengan doa. Mari Bapak Ibu kita awali pagi hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapak atas kesempatan yang indah ini. Pada saat kami merayakan bulan keluarga ini, kami bersama-sama seluruh anggota keluarga GKI Purbalingga, kami sama-sama ingin merasakan kasih Tuhan, kami ingin merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah melalui peringatan bulan keluarga ini kami diingatkan akan kasih Tuhan yang senantiasa setia pada kami, dan kami harus senantiasa berharap, berdoa, berserah kepada Tuhan, selalu setia menantikan janji Tuhan, dan kami juga selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini di bulan keluarga ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yerofam bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia hanya memberikan kepada Hana satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu tiang bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang pemabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Memang
dampaknya hampir sama bagi tubuh kita, membuat kita tidak suka makan atau bahkan tidak bisa tidur, selalu emosi sensitif gitu ya. Namun sakit gigi memang ada obatnya, dan sakit hati tidak pernah ada obatnya hingga sekarang. Sayangnya sakit hati bisa datang kapan saja, di mana saja, dan bisa dialami oleh siapa saja. Begitu juga dalam keluarga kita. Bahkan keluarga bisa menjadi salah satu tempat yang rawan bagi terjadinya sakit hati. Kata orang, justru orang-orang terdekatlah yang sering kita sakiti hatinya. Bacaan kita tadi menceritakan tentang Elkana. Elkana adalah seorang laki-laki yang memiliki dua orang istri, namanya Hana dan Penina. Dan dari inilah maka kemudian timbul masalah. Alkitab menjelaskan bahwa Hana yang istri tua, yang lebih tua, yang sebenarnya adalah istri favorit, tapi mempunyai kelemahan, yaitu tidak mempunyai anak. Sedangkan Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Elkana adalah seorang yang saleh, ia taat dan setia menjalankan aturan agamanya. Ia juga mengasihi istri-istri dan anak-anaknya. Bagi Hana, seperti juga lazimnya bagi orang-orang pada masa itu, tidak mempunyai anak bukanlah hal yang sepele. Bahkan tidak mempunyai anak seringkali dianggap sebagai sebuah kutukan. Ayat 5 dan 6 mengatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Inilah pemahaman dan keyakinan masyarakat pada waktu itu. Seolah-olah Hana adalah seorang perempuan yang menerima kutukan atau hukuman dari Tuhan. Celakanya lagi, Penina madunya selalu berusaha secara sengaja untuk menyakiti hati Hana sehubungan dengan kandungannya itu. Ayat yang ke-6 menyebutkan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Dan ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Persoalan itu sebenarnya sudah diketahui oleh Elkana. Namun rupanya Elkana tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menghibur Hana dengan kata-kata manisnya. Ayat 8. Selebihnya Elkana seolah membiarkan perlakuan Penina terhadap Hana terjadi terus-menerus. Artinya peristiwa itu terjadi dari tahun ke tahun. Bukankah seorang suami pada waktu itu mempunyai kekuasaan yang besar dalam rumah tangganya? Seandainya Elkana mengingatkan Penina agar menghentikan penghinaannya terhadap Hana, kemungkinan besar akan dituruti oleh Penina. Namun sepertinya hal itu tidak dilakukan oleh Elkana. Mungkin Elkana dan juga masyarakat pada waktu itu menganggap penghinaan terhadap Hana adalah sebuah kelaziman. Mereka berpikir bahwa tidak ada salah dengan orang yang mengejek Hana, karena keadaannya memang begitu. Dan seharusnya Hana tabah menjalaninya. Sakit hati yang dirasakan Hana semakin hari semakin parah. Ia tidak dapat menanggungnya lagi. Maka suatu ketika keluarganya pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban, Hana berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sedih. Ayat 10. Ia berdoa demikian, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Meskipun hatinya sangat sedih, Hana tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang ia alaminya. Ia tidak menuduh Tuhan berlaku tidak adil padanya. Namun ia juga tidak berusaha menjawab Tuhan ketika ia berkata akan mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan jika ia mempunyai anak. Ia hanya memohon belas kasihan dengan segala kerendahan. Doa Hana menunjukkan bahwa selama ini ia selalu percaya bahwa Tuhan memperhatikan sengsaranya dan tidak melupakannya. Saat itu ia memohon peneguhan dari Tuhan atas keyakinan. Hana berdoa dengan bersungguh-sungguh waktu yang cukup lama.
hingga mencuri perhatian Imam Eli. Sayangnya sang imam justru menyangka Hana mabuk. Penyebabnya adalah Hana berdoa dalam hati. Hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak, sehingga Imam Eli tidak tahu apa yang dikatakan. Mungkin pada waktu itu umumnya orang berdoa dengan suara yang keras supaya bisa didengar oleh orang lain. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang menyampaikan mengenai pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di Bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penulis Kristen, Edith Dean, menjuluki Hana sebagai the prayerful mother. The prayerful mother, ibu yang penuh doa, karena Hana masih tetap berdoa ketika orang lain mungkin sudah tidak bisa berdoa. Kita bayangkan seandainya kita yang menjadi Hana, masihkah kita sanggup berdoa bertahun-tahun, bukan 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun, tetapi bertahun-tahun dihina oleh si Nabi karena dia belum dikaruniai anak. Selain itu juga kehidupan bangsa Yahudi saat itu sudah sedemikian bobrok, hanya mengejar kesenangan dan materi saja. Kita ingat kejahatan dan kebobrokan Hofni dan Pinehas, yang anak imam yang begitu bobrok, apalagi masyarakat umum. Jadi sepertinya doa bahkan bukan lagi suatu gaya hidup yang menarik saat itu. Tapi Hana masih tetap berdoa. Dalam diri Hana termanifestasikan seorang ibu ideal. Para ibu, bahkan kita semua seharusnya sebagai orang percaya meneladani Hana sebagai orang yang penuh doa. Ketika orang lain sudah tidak mampu berdoa, Hana masih tetap berdoa. Dan ketika Imam Eli menegur Hana menyampaikan dengan jujur keadaan dirinya. Dan tanpa berpanjang lebar, Imam Eli mengatakan, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Ayat 17. Perkataan Imam Eli ini sungguh membawa dampak yang luar biasa bagi Hana. Ayat 18 menyebutkan, "Lalu keluarlah perempuan itu yang memakan dan mukanya tidak muram lagi." Perkataan singkat Imam Eli rupanya sangat bermakna bagi Hana. Mengapa? Karena Hana mengimani apa yang disampaikan Imam Eli. Hana percaya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doanya. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari Hana. Selain itu juga kiranya renungan ini juga mengingatkan keluarga kita untuk belajar lebih peduli satu sama lain. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang dipenuhi cinta kasih, tempat yang nyaman untuk berbagi suka dan duka. Keluarga bukan tempat saling menyakiti, tetapi tempat saling melayani. Amin. Mari kita akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama merenungkan sebagian dari firman. Kiranya Bapa, sungguh firman itu boleh mewarnai kehidupan kami. Ketika kami belajar dari Hana, dari keluarga Elkana ini Bapa, biar kami boleh belajar yang baik dan membuang yang menghindari yang tidak baik dari yang kami baca. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk gerejamu, GKI Purbalingga. Kira-kira Bapa boleh tetap menjadi tempat persekutuan yang indah, meskipun di masa-masa yang berbeda dari biasanya saat ini, masa pandemi ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap dalam persekutuan yang indah, di dalam kesaksian dan pelayanan yang indah juga. Tuhan Bapa, kami berdoa untuk keluarga pada tahun ini. Biarlah semungkin ini Bapa, dengan bulan keluarga ini kami boleh semakin diikat sebagai sebuah keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh semakin saling mengerti, saling melayani dalam keluarga, dan kami boleh semakin menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan ini sebagai sebuah keluarga Kristen. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa itu Bapak bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau dalam keterbatasan karena usia lanjut. Biar Bapak juga yang akan menghiburkan mereka. Mereka boleh tetap merasakan akan kasih dan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka, dalam segala keberadaan mereka. Engkau juga yang akan senantiasa menguatkan iman dan pengharapan mereka akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teratukan Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satu. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Dia hanya sejauh doa untuk mengakhiri persetujuan doa kita pada pagi hari ini. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita akan lanjutkan aktivitas kita hari ini dengan berkegiatan bersama. Ini kita akan bermain untuk berbagi tugas panjang hari. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menyiapkan gelas-gelas di satu tempat khusus, ya. Kemudian kita juga siapkan kertas-kertas yang isinya ada berupa tugas yang nanti kita bisa bagi bersama dengan anak-anak kita. Ada juga reward supaya kegiatan ini lebih menarik. Dan jangan lupa sediakan juga bola pingpong atau bola bekel atau apapun yang bisa dilempar untuk kita masukkan ke dalam gelas-gelas tersebut. Ya, kalau begitu kita lanjutkan saja, kita mainkan. Pemimpin permainan akan masukkan secara acak. Ya, kalau bisa ditutup supaya anggota keluarga tidak tahu apa yang menjadi tugasnya, atau bahkan mereka bisa mendapatkan reward semuanya. Untuk kesepakatan berapa banyaknya, Bapak Ibu Saudara bisa menyepakati bersama dengan anggota keluarga. Kita membuat permainan semenarik mungkin supaya kegiatan di bulan keluarga ini menjadi lebih bermakna. Ya, kita mulai. Kita memberikan kesempatan pada masing-masing anggota keluarga untuk melemparkan bagiannya. Ya, oke, kita coba lagi. Gak apa-apa, nanti diulang lagi. Ya. Oke. Simpan dulu. Iya. Oke.
Oke. Oke. Nah, setelah masing-masing keluarga membagi tugasnya, kita buka dan kita lihat tugas atau reward yang didapatkan oleh anggota keluarga itu. Mentrika pakaian, mencuci piring. Waduh, mendapatkan tabungan. Berarti nanti bisa ya dari pasangan yang memberikan kepada anggota keluarga lainnya. Oke, selamat mencoba Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.